Halo guys, selamat datang di channel aku. Dan bagus kali ini akan menceritakan cerita horor lagi yang berjudul Negeri Gaib. Oke, langsung saja. Dua pemuda ini, sebut saja Slamet dan Eko. Mereka ini memang suka dengan hal-hal yang berbau mistis. Si Slamet, pemuda yang gemar mengoleksi barang-barang pusaka dan gemar belajar ilmu hitam karena ayahnya seorang dukun. Kalau Eko ini anak yang penakut dan omongannya ceplas-ceplos. Mereka berdua ini suka menjelajahi alam, apalagi tempat-tempat yang mengandung unsur mistisnya. Pasti mereka akan melangkah kakinya ke tempat tersebut. Di sini aku akan menjadi Eko si penakut. Oke, kita mulai cerita. Tahun 1986, sebelumnya saya hanya menggunakan bahasa Indonesia agar memudahkan para pembaca. Selamat membaca. Siang hari, aku yang sedang bersantai di ruang tamu menikmati berita harian di TV. Tiba-tiba suara ketukan pintu membuatku beranjak dari tempat nyamanku. Tok tok tok. Aku, Eko, siapa? Sambil menuju pintu. Selamat, teriaknya. Ya, dia teman baikku yang suka mengajakku ke tempat-tempat yang menurutku menakutkan. Aku, tumben kemari, ada apa? Selamat, ekspedisi ke Kalimantan yuk, ajaknya. Aku, kemana? Pantai, gunung. Selamat, hutan, Paloh. Gila, kamu itu tempat angker. Selamat, tenang saja, jam terbangku sudah tak terhitung, jadi mana mungkin kita tersesat. Aku dan Slamet ini sudah puluhan kali berjelajah tempat-tempat angker, dan dia ini selalu sudah bisa menghandle masalah saat berada di tempat itu, karena dia juga punya kelebihan untuk melihat hal yang tak kasat mata. Aku, oke lah, kau atur saja tanggalnya. Slamet, oke siap bos. Slamet pun pergi meninggalkan rumahku. Setelah semua siap, akhirnya kami pun berangkat dari Jakarta ke Kalimantan. Matahari hampir terbenam, kami pun sudah sampai di depan hutan tersebut. Aku pun berhenti sejenak. Aku, perasaan gak enak, Met, kita tunda aja dulu yuk sampai matahari terbit. Selamat, sudah, tenang aja, tidak akan terjadi apa-apa kok. Aku ini belum nikah loh, Met, masih berjaka pula, sayang sekali jika harus silang di sini. Selamat tertawa terbahak-bahak. Selamat, udah, ayo masuk, keburu malam. Kami pun melangkahkan kaki memasuki hutan ini. Tak ada yang aneh memang saat perjalanan ini. Kami pun akhirnya mendirikan tenda dan masak untuk makan malam. Tiba-tiba si Slamet berkata, Slamet, di sini ramai sekali, kamu mau lihat? Aku, kamu ini kalau bercanda tahu tempat dong. Slamet pun tertawa, aku pun jengkel dengannya. Karena memang aku merasa seperti diawasi. Kami pun akhirnya mendirikan tenda di setengah perjalanan. Selamat, sudah, kita bangun tenda di sini saja. Aku sudah lapar sekali. Setelah makan dan kami hendak tidur karena lelah dalam perjalanan jam 24.00. Suara berisik seperti di pasar dan tendaku seperti digoyang-goyangkan membuatku terbangun. Ada apa ini, batinku? Aku pun mau memeriksa keadaan di luar. Betapa terkejutnya aku dengan keadaan di luar tenda. Banyak orang lalu lalang seperti di kota. Aku pun langsung membangunkan Slamet. Aku, Met, woi bangun. Dia pun yang belum sepenuhnya sadar hanya berkata, Slamet, apa sih ganggu orang tidur aja? Aku, kok kita sudah di Jakarta, bukannya kita di hutan Kalimantan? Slamet, lo kita ini emang di hutan Kalimantan. Aku, lalu itu apa kok banyak orang di sini seperti kota? Slamet yang mengerti maksudku langsung bangun dan berbisik, Slamet, coba kau teliti lagi orang yang berlalang itu manusia atau bukan. Aku pun langsung memperhatikan orang-orang itu dan sontak membuatku kaget karena orang-orang itu tidak memiliki garis hidung dan alis matanya menyatu. Aku, gila, tempat ini menyeramkan sekali. Slamet, itu sudah biasa di sini. Mereka disebut kaum bunian. Sudah, ayo lanjut tidur. Hari itu aku hanya terdiam seribu bahasa. Ingin ngompol rasanya bila berada di tengah-tengah hantu ini. Pagi datang, matahari kembali menampilkan eksisnya. Sebenarnya ini hutan indah sekali kalau pagi, namun berbeda sekali kalau malam hari. Slamet sudah bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan dan membangunkanku. Slamet, woi bangun, ntar gue tinggal kalau nggak bangun. Slamet ini tahu sekali kalau aku penakut dan takut sekali jika ditinggal sendirian. Mau tak mau aku harus bangun meski kurang tidur semalam. Aku, berisik monyet, gara-gara itu gue semalam kurang tidur nih.
Selamat hanya tertawa dan berkata, "Selamat, lo tahu kenapa tenda kita digoyangkan?" Aku, "Kenapa?" "Selamat, mereka nyari ini." Selamat mengeluarkan 2 keris dan batu akik. Aku pun hanya menggeleng-geleng kepala, karena menurutnya anak sekolah perlu bekal untuk berangkat sekolah. Dan Selamat ini selalu membawa bekal bila ke tempat seperti ini. Katanya sih buat jaga-jaga. Memang kadang si Selamat ini gila menurutku. Aku pun tidak menghiraukan bekal yang dibawa dan bersiap melanjutkan perjalanan. Setelah siap membereskan barang-barang, kita pun melanjutkan perjalanan. Hutan ini sangat luas, pohon-pohon yang menjulang tinggi dan suara hewan menemani perjalananku dan Selamat. Aku berhenti sejenak karena melihat sebuah gubuk tua dan seorang wanita cantik. Aku langsung menepuk pundak Selamat. Aku, "Mat, Selamat." "Apaan?" Aku, "Coba kau tengok itu, di dekat batu besar ada gubuk dan wanita sedang duduk." Gue mau lepaskan keperjakaan gue kalau melihat wanita itu, Mat. Lanjutku. Selamat menjitakku kepalaku. "Selamat, setan masih mau lo hantam juga, gila lo." Sontak aku kaget mendengar pernyataan itu dan tak percaya dengan Selamat. Aku, "Masa sih dia setan, Mat?" Selamat, "Lo mau gue buktiin?" Aku coba buktiin, tapi kalau dia manusia gue duluan yang Mat." Selamat hanya menggeleng-geleng kepala, tak percaya temannya punya pemikiran segila ini. "Selamat, ayo kita ke sana." Kami pun menuju gubuk itu. Saat sudah hampir sampai gubuk itu, Selamat menghentikan langkahnya. "Selamat, udah dari sini aja lihatnya. Kalau dekat-dekat terpingsan lo." Aku yang belum mengerti maksud Selamat hanya terdiam di sampingnya. "Selamat, sini mata lo." Selamat pun mengusap mataku. "Selamat, nah sekarang coba lihat ke arah wanita itu." Aku pun mengarahkan pandanganku ke wanita itu. Sontak membuatku kaget. Bukan kepalang, wajahnya berubah menyeramkan, tubuhnya penuh darah. Senyumnya lebar sampai kuping, matanya copot satu, kakinya pincang sebelah. Sosok itu berhasil membuatku jantungku berdebar-debar dan lagi-lagi aku ditertawakan Selamat. "Selamat, gimana? Masih mau mengawini itu setan?" Aku bacot. Selamat, "Haha, sudah, ayo kita lanjutkan perjalanan." Kami pun melanjutkan perjalanan. Sore hari, matahari hampir terbenam. Selamat menghentikan langkahnya. "Selamat, kita buat tenda di sini aja." Aku mengiyakannya. Setelah tenda sudah siap dan selesai makan, kami pun menikmati rokok dan kopi untuk sekitar menghangatkan tubuh. Dan Selamat membuka percakapan. "Selamat, lo tahu hilangnya pesawat TNI AU tahun 1970-an itu?" Aku, "Ya, gue tahu." "Di mana emang pesawat itu berada?" Selamat, "Ya, di sini tempat tenda kita berdiri." Lagi-lagi aku dibuat diam oleh si kampret itu. Ingin merengek pulang, rasanya tak tahan bersama si gila ini. Namun aku malu harus mengatakannya. Aku, "Lo ini sebenarnya punya tujuan apa sih kesini?" "Aku tahu sih gila ini punya maksud tertentu." Selamat, "Ya, lo ini masih tak mengerti tujuan gue kesini." Aku, "Jangan-jangan lo mau cari benda pusaka di sini." Selamat pun mengangguk. Lagi-lagi si gila ini membuatku tak mengerti apa yang ada di pikirannya. Aku, "Mat, udah gila lo ya. Hutan ini disebut negeri gaib karena keangkerannya, Mat. Lo malah cari celaka di sini. Aku sudah geram sekali melihat tingkah laku si gila ini." Selamat, "Udah, tenang aja, nggak akan terjadi apa-apa kok." Aku, "Pokoknya gue nggak akan maafin lo kalau sampai terjadi apa-apa sama gue." Selamat lagi-lagi meyakinkanku bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Selamat, "Udah, yuk tidur, nanti malam kita berpetualang yang sebenarnya." Aku pun hanya pasrah dan tak bisa berkata-kata lagi. Kami pun berdua tidur untuk menyiapkan petualangan yang mengerikan di tengah malam nanti. Aku akan tuntaskan negeri gaib malam ini. Rokok dan kopi sudah siap menemani alur ceritanya. Terima kasih antusias pembaca horor malam Jumat 23.30. Suara langkah kaki seperti tentara terdengar hingga membuatku harus bangun dari tidurku. Kulihat si Selamat sedang duduk bersila dan memejamkan mata. Aku tak peduli apa yang sedang dilakukannya. Tiba-tiba dia berbicara dengan mata tertutup. "Selamat di sana rupanya." Aku yang masih tak mengerti apa maksudnya mencoba tak menghiraukannya. "Bodoh amatlah dengan si gila itu," empatku. Selamat mulai membuka matanya dan berkata, "Selamat, ayo kita lakukan petualangan kita." Dan dia mulai membuka tenda dengan perlahan. Betapa terkejutnya aku melihat kaum bunian yang sedang bekerja, berbelanja, dan berlalu lalang layaknya manusia di kota.
Dan ini bukan lagi seperti di hutan, melainkan seperti di pusat pemerintahan. Aku yang bingung sekaligus ngeri karena banyak setan seperti pocong, kuntilanak, bahkan kuyang pun ada di sini. Aku pun memberanikan diri dan berkata, "Aku ini mah kacau, Matt. Gue mau pulang aja." Selamat lagi-lagi mentertawakan. Selamat, haha, kita nggak akan diganggu. Kan gue bawa bekal, jadi lu tenang aja. Aku, bodo amat Matt, mau lo bawa 1000 bekal kek. Gue bukan takut diganggunya, Matt. Gue takut lihat penampakannya. Bekal itu benda pusaka ya. Selamat, iya udah lo tunggu di sini aja kalau takut. Gila banget kalau gue tinggal sendirian di tenda, batinku. Aku, ya udahlah Matt. Ya udah, daripada gue mati ketakutan di dalam tenda, mending gue ikut lo aja, jawabku kesal. Selamat, nah gitu dong, jangan cemen dari cowok. Aku bacot lo, Matt. Si Selamat ini selain gila, dia pun sangat sombong karena punya ilmu hitam tersebut. Selamat, ya udah ayo kita ke istana negaranya. Aku, emang setan punya istana negara juga ya, Matt? Selamat, makanya ayo kalau mau lihat. Aku pun memurnikan diri, sebenarnya aku sudah pipis sedikit di celana akibat penampakan yang menyeramkan tersebut. Kami pun berdua melangkah kaki menuju istana negara yang Selamat katakan. Tenda sengaja kutinggalkan agar bila tersesat ada orang yang mencariku karena ada jejak dari tenda tersebut. Di dalam perjalananku bertanya kepada Selamat, aku, emang kalau lo dapat benda pusaka itu fungsinya apa, Matt? Selamat, banyak sekali kegunaannya seperti menahan serangan dari santet, membuat kaya si pemilik benda tersebut, bahkan disegani semua orang. Setan pun takut bila melihat benda pusaka itu. Aku, emang bentuknya seperti apa, Matt? Selamat, mahkota. Aku langsung tahu apa yang dia inginkan. Ya, dia menginginkan mahkota dari raja negeri gaib tersebut. Aku, lo mau ambil tuh mahkota raja negeri gaib ini? Selamat, ya benar sekali. Aku berhenti sejenak. Yang ada di kepalaku hanya kematian yang menunggu di depan. Si gila ini rasanya ingin kutusuk dari belakang. Aku tak tahu lagi pemikiran si gila ini. Aku, mending lo urungkan niat gila lo, Matt. Aku benar-benar tak tahan dengan dia. Selamat, tanggung dikit lagi sampai kok. Dia pun berjalan meneruskan pencarian benda pusaka itu. Aku yang ingin kabur dari tempat ini harus tertahan oleh ketakutanku. Karena aku melihat sekelilingku banyak setan yang sedang mengamati dan namun tak berani mendekat. Sorot mata dari setan tersebut mengharuskanku mengejar si gila itu. Bodo amat, hilang sekalian batinku. Selamat pun berhenti sejenak dan menoleh ke arahku. Selamat, sudah sampai, coba lo lihat depan itu. Aku pun langsung melihat ke depan. Pertama kali ku lihat istana negara semegah ini, ditambah prajurit yang tak punya kepala. Muncullah raja negeri gaib itu dengan tubuhnya yang kekar serta menjulang ke langit. Tangannya yang kekar dilapisi baja serta mahkota emas di kepalanya, membuat badanku bergemetar hebat. Ibu, aku ingin pulang, batinku. Tiba-tiba sang raja itu berkata, "Raja, untuk apa kalian ke istanaku?" Aku pun yang tak tahan dengan semua ini lalu menjawab pertanyaan sang raja. Aku, temanku yang bodoh ini mau ambil mahkotamu, Raja. Selamat pun terdiam. Lalu raja menjawab, "Ambillah kalau kamu mampu dan kau harus siap dengan konsekuensinya." Selamat pun tertawa dan berkata, "Selamat, baiklah Raja." Kemudian mulut Selamat komat kamit muncul sesosok hitam elegan dari belakang Selamat. Ia bertubuh besar menjulang ke langit. Giginya bertaring menyentuh tanah. Lidahnya menjulur hingga perut, tangan dan kakinya penuh dengan duri. Ya, dia adalah Kodam, penjaga milik Selamat. Terjadilah pertarungan hebat antara raja dan Kodam milik Selamat. Akhirnya Selamat melepaskan mahkota tersebut. Selamat, akhirnya aku dapat. Namun tiba-tiba menjadi gelap gulita. Selamat menghilang bersama istana tersebut. Aku yang bingung setengah mati tak tahu harus bagaimana. Aku, "Selamat, selamat," teriakku. Namun tak ada sautan dari Selamat. Tiba-tiba muncul cahaya putih yang membuatku pingsan keesokan harinya. Aku sudah berada di rumah warga desa dekat hutan tersebut. Warga desa menjelaskan bahwa aku ditemukan di tengah hutan. Aku langsung mengingat kejadian semalam dan menanyakan keberadaan Selamat temanku, namun tak ada yang mengetahui Selamat berada di mana. Akhirnya aku putuskan pulang ke Jakarta untuk mengabarkan keluarga Selamat bahwa Selamat hilang di hutan Kalimantan tersebut, Jakarta, Kalimantan. Sampainya di Jakarta, aku tak langsung pulang ke rumah, melainkan menuju rumahnya Selamat. Tok tok tok, seorang membuka pintu sambil tersenyum, yang membuatku bingung setengah mati, yaitu Selamat. Aku, "Lo kok lo ada di rumah? Bukannya lo hilang di hutan itu?" Selamat, aku sudah bilang, jam terbangku sudah tak terhitung bila berada di tempat angker seperti itu. Aku pun tak mengerti maksudnya dan kusuruh ia menjelaskan. Selamat, jadi gini, pas pertarungan melawan raja itu, kukira aku yang menangkan pertarungan itu karena aku berhasil mendapatkan mahkota tersebut. Namun setelah aku
mendapatkan mahkota itu, aku malah dibawa ke dalam ke istana raja. Saat itu jiwaku dikunci, ragaku diikat oleh rantai. Sang raja sebenarnya marah besar padaku. Beruntung ayahku sigap menolongku. Ia melepaskanku dengan cara negosiasi dengan ayahku. Kodam milikku sekarang berada di sana sebagai pertukaran jiwa dan ragaku. Jadi cahaya putih itu ayahmu. Selamat, ya benar. Kenapa lu tinggalin gue sendirian di hutan? Selamat, gue udah cari lu kemana-mana selama 3 hari tapi nggak ketemu. Akhirnya gue putusin buat balik ke rumah menanyakan keberadaan lu sama ayah gue. Karena kan kodam milik gue udah diambil sama sang raja, jadi gue nggak ada mediasi buat cari lu saat itu. Selamat, lu balik nih. Ibu lu nanyain katanya udah seminggu nggak balik. Hah? Seminggu, perasaan gue kita di hutan cuma 3 hari. Selamat, karena lo disesatin jadi lo ngerasa sebentar padahal lama. Aku pun yang mengerti maksud tersebut segera pamit untuk pulang. Itulah kisah dari 2 pemuda yang tersesat. Ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Terima kasih untuk para pembaca Negeri Gaib. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.